Kemudian investor, bentuknya seperti apa? Ada dividen di sana, gitu kan? Ya, tanggung jawab sosialnya itu. Ya, jadi kalau bagi hasil atau dividen tidak diberikan, ya investor nanti ya tidak akan berjalan lancar, besok sudah tidak mau lah. Kemudian terhadap kreditur, bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Ya, bayar kreditnya ya harus sesuai gitu ya. Tanggalnya tanggal 5 ya tanggal 5 gitu. Nah, itu bentuk tanggung jawab sosial kepada kreditur dan lingkungan masyarakat tadi sudah. Oke, tanggung jawab sosial adalah tanggapan sosial yang menggambarkan tanggung jawab sosial di luar laba atau keuntungan yang diperoleh untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat ya. Jadi ini yang kaitannya dengan perlindungan dan kebaikan untuk masyarakat ya. Oh, di sana dibuat jalan, membangun apa gitu ya, memperbaiki musola, masjid di situ, itu bentuk tanggung jawab sosial di luar laba tadi. Biasanya ada laba yang disisihkan, ini juga ada tambahan-tambahan yang diberikan. Itu namanya tanggung jawab sosial, tanggapan sosial. Kalau ada hari-hari besar tadi saya sudah sampaikan, ya harus proaktif kita. Ya, perusahaan harus bukan berarti tidak selalu di ini juga tidak, tapi harus diberikan apa yang memang hak-hak tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Ya harus ditanggapi dengan segera, ya jangan dibiarkan. Ya. Beberapa tanggung jawab sosial tadi ya saya sudah sampaikan pada pelanggan, sudah produknya yang bagus, gitu ya, yang berkualitas. Ada komplain ya harus ditanggapi komplainnya. Jangan dikomplain, iya Pak nanti saya cek, setelah itu lama 1 minggu 2 minggu tidak ada penanganan, juga nggak boleh. Pantau terus gitu ya, bagaimana reaksi, bagaimana tanggapan pelanggan terhadap produk yang kita buat. Kemudian umpan balik bagi pelanggan tadi ya. Jadi bagaimana nih produk yang dibuat nih, bagus apa tidak, kurangnya di mana gitu ya. Itu namanya tanggung jawab sosial pada pelanggan. Kemudian kalau pada karyawan tadi sudah keselamatan dan keadilan ya. Jadi keselamatan harus diperhatikan. Ya, kalau yang ini harus pakai masker, misal harus helm dan seterusnya. K3-nya itu ya. Dan keadilan tadi harus adil. Jangan si A ini diberikan keleluasaan, si B diperketat dan tidak boleh. Pada investor dan kreditur tadi ya bagaimana menghasilkan laba. Karena investor yang mengharapkan itu, ya kreditur yang mengharapkan pembayarannya lancar. Lingkungan tadi sudah ya, aturan-aturan harus diikuti, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ini harus kita ikuti. Polusi, ada kerusakan lingkungan, ini harus kita perhatikan ya. Sebagai apa bentuk tanggung jawab sosial kita kepada lingkungan. Oke. Selanjutnya pendekatan-pendekatan ya dalam tanggung jawab sosial ya. Ini menurut Madura tahun 2007. Yang pertama adalah pendekatan halangan, ya, obstruksionis. Ya, ditunjukkan minimalnya upaya perusahaan dalam membantu masalah sosial dan lingkungan. Jadi ada pendekatan sebuah perusahaan atau organisasi ini ada 4 ini. Ya, kalau dia ada masyarakat, ada lingkungan yang ya ada menuntut tanggung jawab sosial, pertama ini ya ada yang perusahaan organisasi modelnya ini obstruksionis, pendekatan halangan. Jadi sangat minimal sekali perusahaan itu membantu masalah itu. Sepertinya tidak mau tahu gitu ya. Minim sekali ya, mau tapi minim sekali. Kalau mungkin ada masalah baru itu tidak boleh, nanti harus ada pendekatan ini ya, namanya ada halangan obstruksionis. Yang kedua ada pendekatan bertahan atau defensif. Jadi kalau ada permasalahan ya dikembalikan kepada aturan main yang ada dia. Ya, jadi aturan-aturan tertulisnya begini,
gitu ya. Dia bertahan saja dengan itu. Padahal kadang-kadang di dalam masyarakat, di suatu tempat itu ada undang-undang yang tidak tertulis, ada kesepakatan-kesepakatan lokal misal. Ya, ini pendekatan yang defensif. Jadi perusahaan itu cenderung udah kalau udah diizinkan legal ya sudah, ya. Jadi dia kembali ke situ. Itu pendekatan yang sifatnya defensif, bertahan. Yang ketiga, pendekatan yang akomodatif. Jadi perusahaan itu ingin berpartisipasi bukan hanya aturan legal tadi yang sudah dibuat oleh pemerintah ya sesuai undang-undang aturan yang berlaku, tapi juga ada muatan lokal di sana, ada etika-etika yang diikuti. Jadi di sana ada pemuka tokoh masyarakat diajak bicara. Oh ini ada seperti tadi, ntarlah kemarin Ramadan, ya ini waktunya zakat gitu ya. Oh ininya di situ sekian karung beras misal untuk duafa fakir miskin misal. Itu kan etika. Ntar lagi kurban ini waktunya ya, kemudian nanti Agustus itu kan kita sama-sama meriahkan misal. Yang keempat, pendekatan yang proaktif. Pendekatan dan tanggung jawab sosialnya sangat tinggi. Ada kegiatan apa saja yang diminta oleh lingkungan itu dia sangat proaktif ya. Gitu. Ya, jadi tanggung jawab sosialnya dia sangat tinggi. Oke, siap. Jadi sebuah perusahaan harus sudah memposkan itu. Ada dana-dana taktis untuk tanggung jawab sosial ini. Jadi kalau nanti muncul permasalahan sosial ini dia sudah siap, tidak ada masalah. Jadi sudah ada nanti setengah tahun sekali akan ada kegiatan apa gitu ya. Misal seperti itu. Jadi nanti yang akan mendorong mengangkat masyarakat ini respect gitu ya. Karena apa ya? Dia sangat-sangat pendekatan dan tanggung jawabnya tinggi sekali, ya, dekat sekali dengan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan, keluhan-keluhannya sangat diakomodir, ya, sangat ditanggapi dengan cepat, ya. Oke, itu ada 4 pendekatan, ya. Jadi paling tidak teman-teman mahasiswa punya gambaran ya harus seperti apa nanti dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya.